Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan muliakan pemirsa Tribuners, khususnya yang beragama Islam dimanapun kalian berada, kembali berjumpa dalam program Mutiara Islam Tribun Medan bersama dengan Gema Santri Nusa, yang mana seperti biasanya di Jumat pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas terkait tentang topik religi, ya, tentang keislaman yang nantinya akan dibawakan oleh narasumber kita yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bersama saya Muhammad Rizky Ramon, adapun tema kita yang akan kita bahas terkait dengan Mutiara Islam kali ini adalah tentang dari santri untuk ekonomi negeri. Nah, apa yang akan nantinya dibahas tentang tema tersebut? Kita langsung saja bertanya kepada narasumber yang sudah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Beliau adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Bawaluddin Adi SPDI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Ya, alhamdulillah. Sehat. Pertama sekali ya, udah berkunjung ke Tribun ya. Ya, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan insyaallah ini kita akan continue terus nih, Insyaallah. untuk membahas tentang tema-tema religi. Amin. Nah, mungkin Yai bisa langsung saja memberikan mukadimah mungkin terkait dengan tema kita. Silakan, Yai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, wabil khusus pemandu acara ataupun host pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, Pak Ramon. Alhamdulillah, sesuai dengan tadi disampaikan bahwa kita pada pagi hari ini akan membahas tentang ekonomi dalam Islam. Sebelum kita melangkah tadi secara spesifik tentang urgensi santri ya, santri terhadap ekonomi untuk negeri, tentunya kita juga harus secara makro dulu memahami tentang ekonomi Islam. Kenapa? Karena santri itu adalah merupakan representasi daripada masyarakat muslim, khususnya yang ada di Indonesia. Sehingga ketika berbicara santri, tentunya dia harus melihat induknya dulu, yaitu Islam secara umum ya. Kalau kita melihat dasar-dasar agama atau dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang bagaimana sih Islam mengatur masalah ekonomi, tentunya sudah sangat jelas dan gamblang sekali sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Yang artinya bahwa tidaklah ada segala sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari perspektif rizki yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, sebagai orang Islam kita seyogyanya sudah tidak lagi mengkhawatirkan masalah rizki kita. Itu pertama dulu. Itulah sebagai pondasi tauhid kita dulu. Tauhid dulu. Memahami bahwa rizki manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada itu sudah ada tanggungan. Siapa yang nanggung? Yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gitu ya, di dalam implementasinya ketika sudah di alam dunia atau alam kehidupan ini, Allah tidak serta-merta kemudian, mohon maaf ini, misalkan katanya rezeki sudah ditanggung Allah, berarti kita tinggal duduk-duduk manis saja. Ya kan begitu kan? Betul. Hal semacam itu adalah merupakan pandangan yang sangat-sangat keliru. Di mana ayat tersebut juga berkaitan dengan ayat yang lain, di mana bahwa fungsi manusia khususnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali fungsinya adalah untuk beribadah kepada Allah.
Artinya segala aspek kehidupan manusia itu semuanya muaranya adalah dalam rangka ta'abbud atau beribadah kepada Allah. Dalam konteks ini berhubungan dengan masalah rizki tadi itu, setelah kita yakin bahwa rizki itu ditanggung Allah, maka pada sisi yang lain di situ ada semacam Allah memberikan arahan bahwa kamu harus berikhtiar dalam rangka untuk mengambil atau menjemput rezeki tersebut, ya kan? Betul. Jadi itu bedanya ekonomi Islam dan ekonomi non Islam, begitu. Kenapa? Islam sudah ada dasar pondasi kuat bahwa rezeki sudah ada, Ya. Tinggal bagaimana mekanisme ataupun seni untuk mengambil rezeki itu atau menjemput rezeki tersebut. Sehingga dalam perjalanan manusia sejak zaman Nabi Adam, zaman nabi-nabi setelahnya sampai zaman baginda Nabi Muhammad SAW, tidak pernah ada ceritanya nabi-nabi itu kemudian diam tanpa bekerja. Betul. Ya kan? Semua nabi-nabi itu punya aktivitas untuk mencari rezeki. Dalam bahasa agama kita sebut muamalah. Muamalah. Disitulah mulainya ada konsep untuk bagaimana kita mengatur manusia supaya mereka bergerak mobile untuk menjemput rezeki tersebut, sehingga ada namanya hubungan muamalah, ya, transaksional, masalah penjemputan rezeki tadi, betul. Ya kan? Sehingga dalam rangka untuk mengatur lalu lintas penjemputan rezeki itu supaya berjalan lancar, ya kan? Kenapa? Karena manusia diberikan Allah hak dan kewajiban. Kalau tidak diatur, tidak ada perhatian masalah hak dan kewajiban masalah rezeki ini, maka akan terjadi yang namanya hukum rimba. Siapa yang menang dia yang kuat, yang dapat, ya kan? Betul. Tapi karena manusia, Allah sengaja di samping dia sebagai khalifah di bumi, dia juga beribadah kepada Allah, sehingga segala aspek dia bermuamalah itu semuanya harus ada tuntunannya, gitu. Ada guidance, ada aturannya, ada aturan, betul, sehingga tidak ngawur, tidak kemudian di luar daripada rambu-rambu yang ada. Disinilah pentingnya salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk hifdzul mal. Apa itu hifdzul mal? Menjaga harta benda, di mana Allah menitipkan harta benda itu menjadi hak masing-masing orang. Sehingga untuk mendapatkannya, misalkan si A mau ngambil hak atau harta dari si B, dia nggak bisa secara spontan mengambil. Ini harus ada transaksi. Betul. Apakah berbentuk transaksi jual beli, ya kan? Ya. Apakah kemudian transaksi tukar menukar barang, atau bisa juga transaksi hutang piutang. Oke. Segala macam bentuk transaksi itu diatur dalam Islam. Nah, dalam hutang piutang itu memang ada ketentuannya juga, ada, ya? Semua ada. Oke. Semua ada. Nah, gitu. Berarti Allah itu memang sudah menyediakanlah rezeki semua makhluk hidup. Tapi bagaimana kita bisa menjemputnya, mengusahakan rezeki itu biar dapat sama kita. Iya, nah, betul. Kembali kepada pengertian ekonomi tadi. Ya. Jadi memang ekonomi itu kan secara harfiah itu bisa dijelaskan itu kan berarti kegiatan ya. Kegiatan yang bersifat saling menguntungkan lah, seperti itu. Nah, kalau dalam Islam sendiri seperti apa ya menerjemahkan ekonomi itu ya? Ya, jadi segala kegiatan keekonomian gitu ya, itu prinsip yang paling dasar diatur dalam Islam itu adalah adanya saling untung di antara pihak-pihak yang melaksanakan saling menguntungkan. Harus saling menguntungkan. Contoh sederhana antara pembeli maupun penjual. Oke. Penjual dia juga menjual barangnya, tapi juga di situ dia mau ngambil untung juga. Ya. Tapi di sisi yang lain pembeli juga dia harus mengambil untung juga. Iya. Walaupun untung kadang-kadang tidak mesti berbentuk dengan materi, tapi untung kepuasan dia mendapatkan barang yang dia beli. Di situ dijaga. Sehingga ini saya langsung, pendapat ulama mengatakan bahwa kullu muamalatin fiha ribuhun, ya, setiap transaksi, ya, jual beli atau apa saja yang berhubungan dengan ekonomi yang di dalamnya terdapat keuntungan di satu pihak, sementara di pihak lain ada kerugian, haramun, hukumnya haram. Inilah dasar adanya hukum riba itu.
Itulah yang tadi tidak sesuai hak dan kewajibannya tadi ya. Nah, di situ ada situ. Oke. Nah, artinya di sini sebagaimana yang kita sebutkan tema di atas tadi adalah perlu peran serta. Stakeholder artinya ya baik dia ulamanya, baik dia tokoh-tokoh agamanya, dan baik juga peranan santrinya itu bagaimana bisa mengupayakan berkembang atau hidupnya ekonomi Islam sendiri. Betul. Nah, terkait dengan tema kita bagaimana santri bisa membangun ekonomi negeri nih, Yai. Nah, sementara kan santri ini seharusnya kan tugasnya belajar nih, Yai. Iya kan, mengaji lah ya. Mengaji. Nah, kira-kira korelasinya seperti apa, Yai? Sehingga santri itu memang harus berjuang juga untuk ekonomi ini, Yai. Baik. Khususnya untuk ekonomi Islam. Iya, oke. Setelah kita tadi sudah membahas tentang makronya ekonomi Islam ya gitu ya, dasar-dasar agamanya, pijakan-pijakannya. Tentunya kita tadi secara spesifik membahas tentang santri, kaitannya dengan ekonomi ini. Sebetulnya saya kadang-kadang merasa bahwa santri untuk zaman sekarang ini itu mengalami distorsi kesantrian itu sendiri. Santri milenial lah kita bilang ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Apa itu namanya, kemunduran daripada santri, terdegradasi nilai santri itu. Apa tuh? Kalau kita melihat sejarah ulama-ulama kita di zaman dahulu ya, ulama salafun sholihin, orang-orang soleh, bukan lagi kelas-kelas ustadz sekarang, kelas-kelas ulama-ulama yang betul-betul muktabar ya, ulama-ulama besarnya lah gitu. Sebut saja Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, pencetus mazhab Hanafi. Itu beliau mempunyai aktivitas ekonomi dalam bentuk beliau punya toko penjual kain. Jadi sehingga julukan beliau itu disebut Al-Bazzar, tukang kain. Punya toko jual kain. Pedagang juga ya. Mungkin sekarang udah dipajak ikan lah. Iya. Punya usaha di sana. Usaha jual beli kain. Betul. Bayangkan ulama madhab, ulama yang betul-betul menjadi panutan dunia, kan? Tapi tidak menghilangkan sisi kemanusiaannya, sisi basyariahnya untuk dalam rangka tadi sisi menjemput muamalah tadi, betul. Menjemput rezeki tadi. Dengan cara apa? Berdagang. Ya. Di saat-saat dia kosong, dia belajar, bahkan menyampaikan Ya, dakwahnya betul. pada para pembelinya, pada para tetangga-tetangganya. Ya. Tanpa menghilangkan kewajiban dia untuk mencari nafkah. Tanpa menghilangkan kewajiban itu. Jadi seimbang. Dan banyak seperti lagi juga Syekh atau Imam Sari As-Sakoti. Ini termasuk ulama sufi terbesar. Sufi besar ya. Apa profesi beliau? Di samping sebagai seorang sufi, seorang ahli agama yang kaliber, tapi beliau punya kegiatan ekonomi berbentuk menjual barang-barang bangunan ketika itu. Panglong lah. Material lah ya, barang-barang material ya. Ya kan? Oke. Dan banyak yang lain lagi. Betul. Luar biasa. Para sahabat Nabi apalagi, ya kan? Jadi memang identifikasi ulama itu ya tidak hanya menciarkan agama, mencari menuntut ilmu, tapi juga ada upaya yang lain ya untuk antara kegiatan ukhrawi, kegiatan duniawi seimbang. Oke. Seimbang tidak berarti sama ya, tapi balance gitu ya. Nah, porsinya. Apa yang bisa dapat kita simpulkan dari contoh-contoh ulama tadi itu ya? Itu makanya tadi saya bilang, mari kita mengembalikan marwah santri itu, ya kan? Kita kembalikan hakikat santri yang sebenarnya, supaya tidak dipandang sebelah mata, atau juga kadang-kadang santri itu orang menjadi underestimate. Betul. Bisa nggak santri mimpin perusahaan? Santri anak pesantren ini, kaum sarungan kan? Iya, sarungan ya. Betul ya. Apakah bisa santri jadi presiden? Ya, sangat bisa. Apakah udah terbukti ya? Terbukti kan? Wakil presiden kita. Bahkan dulu kan presiden ada santri. Iya, Haji Abdurrahman Wahid. Oh iya. Betul, santri. Benar. Ya kan? Jadi pemimpin perusahaan sangat bisa. Jadi, dan itulah yang sekarang mudah-mudahan dengan adanya kelompok ataupun lembaga yang dicetuskan oleh Kiai Ahmad Hambali, Gema Santri Nusa, itu kan sebenarnya ke situ nanti arahnya. Oke. Jadi marwah santri itu dikembalikan lagi. Bukan hanya litafaqquh fiddin, tapi juga
berkiprah dalam masalah-masalah yang bersifat keekonomian. Berarti masyarakat. dia santri ini tidak hanya urusan akhirat aja ya, berarti urusan Betul. dunia juga dia bisa Harus. terlibat. Iya, terlibat. Nah, konteks membangun ekonomi negeri ini seperti apa ya santri ini? Apa sih sebenarnya realisasi di lapangan itu seperti apa? Kalau kita bicara santri, berarti kita kan harus melihat juga lembaga yang menaungi santri, yaitu pesantren. 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 Sehingga beberapa tahun terakhir ini, ya, geliat pesantren itu sangat betul-betul menggembirakan. Progresnya menggembirakan. Kalau dulu mungkin tahun-tahun di bawah 80-an barangkali ya, itu santri masih tadi itu, masih cenderung lebih fokus hanya bagaimana tafakuh fiddin, mendalami kajian-kajian ilmu agama, fikih, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Tapi di sisi lain mereka kemudian ketinggalan dalam bab ataupun hal tentang dunia, mencari ma'isyah atau penghidupan ini. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya mentalitas santri itu tidak teruji ketika berhadapan dengan masyarakat. Betul. Kan? Sehingga banyak juga kasus terjadi, mohon maaf ini, tamatan pesantren ketika dia hanya melulu diajarkan untuk belajar ilmu-ilmu agama yang sifatnya normatif tadi ya, itu ketika dihadapkan di masyarakat, kemudian dia bertemu dengan, mohon maaf, mungkin yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami, nanti punya anak segala macam. Di situ kan kebutuhannya bukan hanya kola kan ya, kalau ta'ala, kalau Allah. Iya, kan betul. Kalau mungkin dia profesinya sebagai pendai, mungkin ya mungkin bisa saja dapat penghasilan dari dia berdakwah, betul. Ya kan, tapi kalau dia kan nggak semuanya santri. Pedagang misalnya, kalau kayak ulama besar tadi. Banyak pedagang. santri yang dia tidak diterima untuk berdakwah di masyarakat, mungkin karena terlalu banyak santri. Oke. Artinya rebutan tadi untuk media dakwah tadi. Betul. Sarana dakwah. Artinya tidak ada lahan yang lain ya untuk mengembangkan kehidupannya. Dia mau beralih ke lahan yang lain untuk cari ma'isyah atau penghidupan, dia nggak punya skill, betul. Apa yang terjadi akhirnya, mohon maaf, terjadi juga kasus banyak yang asal santri kemudian menjadi seorang kriminal. Naudzubillah min dzalik. Banyak. Iya, betul. Ya kan? Banyak sekali. Naudzubillah min dzalik. Ya santri. Paling enggak kalau dia perempuan terakhir jadi biduan. Betul. Banyak santriwati jadi biduan. Betul. Karena nggak ada lagi selainnya apa yang dapat lah. Nah, merubah mindset santri untuk urusan seperti itu susah nggak kira-kira ya? Makanya sekarang pesantren itu rata-rata sekarang selain dicekokin ataupun diajarkan materi-materi kajian-kajian keagamaan, sekarang pesantren sudah mulai memasukkan kurikulum pendidikan formal. Di samping itu banyak pesantren yang sekarang sudah dilatih untuk life skill. Seperti sekarang kan banyak SMK di pesantren. Betul. Oke. Termasuk saya juga produk daripada pesantren saya. Alhamdulillah, kiai saya itu kiai kampung tapi punya visi ke depan. Di antaranya apa kata kiai saya? Kamu kuliah walaupun di kampung wajib, kamu walaupun santri di kampung gitu ya, tetapi wajib kuliah, wajib punya ijazah S1 minimal. Iya, betul. Sehingga santrinya semuanya S1, mau punya nggak punya, anak orang miskin, anak orang kaya, semua S1, termasuk saya, alhamdulillah. Kemudian tahun berikutnya masukkan SMK, di situ ada SMK pertanian, SMK tata boga, SMK kelautan. Sekarang banyak jurusan-jurusan SMK di pesantren. Dan alhamdulillah terbukti, begitu santri, walaupun tidak lama dia nyantri, entah 3 tahun, paling lama 6 tahun, keluar dia, seandainya dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, dia sudah bisa mandiri ekonomi. Entah dia berdagang, entah dia bercocok tanam. Itu produk-produk santri yang sekarang di beberapa pesantren sudah digalakkan. Nah, di antaranya. Kenapa dari dulu tidak terpikirkan hal ini, Yai? Artinya ya santri menuju lembaga skill lah seperti itu ya. Ya. Kenapa nggak terpikirkan dari dulu ya? Satu, mungkin dulu kita kan juga kembali pada masa-masa penjajahan juga kan. Jadi dulu sebelum NU berdiri, kita bicara NU ya. Jadi sebelum NU berdiri, Nahdlatul Ulama berdiri itu dulu sekitar tahun 1918. Ya kan? Itu berdiri dulu namanya Nahdlatul Tujar. Apa itu? Kebangkitan para pedagang-pedagang pribumi.
Yang ketika itu tujuannya oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah sebagai apa? Founding fathers-nya NU, itu mereka beliau itu punya semacam dorongan moral untuk bagaimana mengimbangi ya daripada penjajah Belanda yang sudah mulai masuk ke semua lini, politik, ekonomi, bahkan sampai ke urusan pendidikan ketika itu. Pendidikan sudah. Karena NU dengan pesantren itu lebih dulu pesantrennya. Pesantren itu. Sebelum NU didirikan sudah ada pesantren. Berarti lembaga pendidikannya dahulu ya? Iya. Oke. Jadi ketika itu ya tadi pesantren mengurusi masalah apa namanya pendidikan agama, kemudian juga menanamkan sifat heroisme untuk melawan penjajah, sehingga Belanda ketika itu punya misi bagaimana melemahkan pesantren. Ya dibombardir segala macam penjuru, ekonominya ya, kemudian sistem politik itu pesantren betul-betul terjepit ketika itu, sehingga Kiai atau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu didukung sama kiai-kiai yang lain. Bagaimana kalau kita mulai membuat gerakan yang kita mulai gerakan untuk menopang ekonomi pesantren ini gitu. Akhirnya dibentuklah tahun 1918 itu Nahdlatul Tujar tadi ya, kebangkitan para pedagang-pedagang pribumi yang banyak dari kalangan santri ketika itu. Nah, kemudian tapi karena sudah begitu kuatnya cengkraman Belanda tadi, itu tidak jalan dengan maksimal. Sehingga pada akhirnya tahun 1926 barulah berdiri NU kan. NU sebagai wadah ya, isinya juga termasuk merangkum yang tadi itu, kebangkitan para pedagang, bagaimana mensinergikan dengan para pengusaha-pengusaha lokal. Memang tujuannya untuk menguatkan sisi ekonomi pesantren ini sebenarnya. Nah, cuman yang semacam itu tidak mulus gitu kan, ya, banyak pasti tantangannya. ada tantangannya. Ya, sehingga mungkin ya ketika itu ya yang terjadi adalah memang pesantren itu tidak fokus untuk mengurusi masalah itu. Tapi memang faktanya ya sekarang itu ya kita ibaratkan TNI sendiri ya. TNI itu kan sudah menerima kalangan santri juga ya. Alhamdulillah iya untuk sekarang. Diterima menjadi anggota TNI. Polisi ya. Polisi juga. Nah itu suatu kemajuan atau gimana menurut pendapat Kiai? Harusnya begitu. Harus begitu. Semua lini yang memang strategis itu memang kalau bisa ada santrinya. Yang bagaimana ketika santri ini dia menjadi sebuah profesi yang kesantrian ya, misalnya kayak dokter yang santri, polisi yang tentara yang santri, polisi yang santri, yang pada akhirnya memang dia akan membentengi diri dia dari hal-hal yang memang merugikan dirinya sendiri dan mungkin secara luas institusinya gitu ya. Nah kalau hal seperti itu kampanyenya gimana ya? Apakah memang ini berlaku untuk semua pesantren? Karena kan memang nggak semua pesantren yang juga mempunyai mindset seperti itu kan? Iya. Nah itu gimana ya? Kalau kami di NU itu insya Allah data pesantren itu sangat jelas. Ada namanya RMI, Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Itu yang menaungi pesantren yang di bawah NU ya. Iya. Dan insya Allah pesantren yang di bawah NU semuanya hampir 90% itu mempunyai manhaj yang sama, cara pandang yang sama, cara pandang kebangsaan yang hampir sama. Ya, misalkan kita di NU punya jargon yang namanya hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air sebagian daripada iman. Betul. Itu sangat penting. Sehingga santri itu dia tidak kemudian santri yang kemudian anti dengan tanah airnya. Betul. Sehingga kalau dia punya ide pemikiran mungkin ya, betul. Ada tempat menyalurkannya. Betul. Di mana? Tergantung dia. Kalau memang dia lebih senang di bidang militer, masuk TNI. Di bidang hukum mungkin dia nanti jadi pengacara, jadi advokat ya. Bayangkan kalau semua lini itu kemudian ada basic santri. Waduh, adem kali ya. Adem kali. Kenapa? Ya. Yang paling pokok adalah mentalitinya. Ya kan? Semua perangkat-perangkat negara itu kalau mentalnya bagus kan aman. Karena dia berawal dari akhlak tadi. Iya. Jadi ketika semua profesi itu mengedepankan keakhlakan tadi ya,
ya mungkin semua nggak ada kejahatan, nggak ada kriminal ya. Minimal ya diminimalisir. Diminimalisir. Tetap ada tapi kan tetap kecil, ada ya. gitu. Nah ini seru nih Tribuners, nggak terasa ini memang waktu nih ya. Tapi memang saya beri kesempatan kepada Yai Bawaluddin. Apa sebenarnya yang ingin Yai sampaikan? Ya mungkin bagi santri-santri yang saat ini masih melaksanakan pendidikan atau memang bagi santri-santri yang udah menamatkan pendidikan, dari sisi tema kita apa yang ingin Yai sampaikan kepada teman-teman santri? Ini sebagai closing statement. Ya, sebagai closing statement. Iya, terima kasih Abang Daramon ya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah momentum yang terbaik kita, khususnya di awal tahun Hijriah 1444 ini. Kenapa? Konsep hijrah itu adalah kita beralih menjadi minimal lebih baik. Ya, lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Khusus para santri, santriwan, santriwati, dimanapun Anda berada, hari ini yang menyaksikan acara ini, saya sangat bangga sebagai seorang santri, ya kan? Santri yang walaupun mungkin pesantren saya berada di kampung. Saya bangga berteman dengan santri juga ya. Alhamdulillah. Walaupun saya bukan santri ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi mari saya mengajak kepada kita semua para santriwan santriwati ya. Anda jangan kemudian merasa minder ketika menjadi seorang santri. Silakan Anda tekuni belajar agama yang sungguh-sungguh sebagaimana sabda baginda Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah jadi orang baik, jadi orang sukses, maka kunci utamanya adalah dia tafaqquh fiddin. Atau yufaqihu fiddin artinya dipahamkan dengan ilmu agama. Itu dulu basicnya sebagai santri. Di samping itu ya, karena kita ini menghadapi zaman yang selalu berkembang, gitu kan? Maka sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi juga, bahwa adibu auladakum, ya, didiklah anakmu sebagaimana di zaman apa dia berada, ya kan? Sesuaikan dengan zamannya. Kita ini sekarang berada di zaman yang sudah sangat canggih. Teknologi informasi yang sudah sangat maju sekali, informasi yang begitu cepat, kemudian kemajuan teknologi yang begitu melesat. Kalau tidak diimbangi dengan skill kita, kemampuan kita sebagai manusia yang nantinya akan sebagai santri juga akan berbaur dengan masyarakat umum, maka kadang-kadang menimbulkan dilema di sini. Sehingga harapan saya santri, baik santriwan santriwati, harus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang sifatnya umum, kemampuan-kemampuan dalam bidang-bidang lainnya, bidang tertentu ya. Kecakapan dalam masalah ekonomi, betul, masalah mencari penghidupan. Kenapa? Ingat, satu prinsip kita sebagai santri yang memang tujuannya adalah untuk berdakwah, untuk menegakkan kalimat Allah, li'ila'i kalimatillah. Apa itu? Ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku berdakwah ini sama sekali tidak mengambil upah dari dakwahku. Itu harus ditanamkan. Tetapi ini tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa terrealisasi manakala kita sendiri tidak punya sumber dayanya itu. Bagaimana mungkin kita berdakwah nggak minta upah, sementara anak-anak bini kita di rumah minta perlu makan juga ya? Betul. Ya kan? Makanya santri harus mandiri, berdikari masalah ekonominya, sehingga dia sempurna menjadi santri yang paripurna, mandiri, berdikari masalah ekonomi, di samping dia sebagai pendakwah sejati. Itu barangkali pesan saya. Mudah-mudahan kita kembalikan marwah santri sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama zaman terdahulu kita. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Waduh, ini closing yang sangat memberikan semangat ini ya. Harus ya, santri harus semangat. Oke, baik Tribuners, nggak terasa waktu juga yang mengakhiri perjumpaan kita pada program Mutiara Islam kali ini. Demikianlah tadi yang sudah disampaikan oleh Kiai Bawaluddin Adi, SPDI, bahwasannya ya sebagai santri tidak hanya kita fokus kepada ilmu agama saja, tapi paling tidak kita harus menguasai juga ilmu umum yang pada akhirnya itu akan menjadi sumber penopang kehidupan kita di dunia ini.
Oke, baik Yai, semoga apa yang menjadi obrolan dan perbincangan ini dapat bermanfaat dan Amin. bisa memberikan sedikit ilmu yang bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tetap ikuti terus program Mutiara Islam setiap Jumat pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Silakan like, share dan juga komen seluruh akun sosial media Tribun Medan, baik di Instagram, Facebook dan juga TikTok, bahkan juga YouTube. Terima kasih kepada Yai atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Tribuners yang sudah setia menyaksikan program ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Sama-sama. Ya.